selamat malam semuanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kali ini ada yang spesial di The Podcast Virtual. Kali ini saya mendatangkan 3 orang bidadari cantik yang luar biasa. Sebenarnya tema kita tuh sebenarnya pas kemarin waktu Kartini ya, tapi ya narasumber saya kan semuanya sibuk, jadi saya harus menyesuaikan waktu. Jadi baru ketemu waktunya sekarang, dan perkenalkan di sini ada Zihan Novitasari, ada V. Afrianti, dan Desitia Maya Ningrum. Seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah sempat wawancara sama Eci ya, tapi sekarang kita ada ketambahan narasumber dan kita mau sedikit ngulik tentang mereka karena ini wanita-wanita tangguh nih. Jadi ini adalah teman-teman saya waktu S2 kemarin. Kita ada di UNJ angkatan 2013. Oke. Pertama nanya kabar dulu dong. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Mantap ya. Bahagia. Alhamdulillah. Bahagia dan gendut. Bikin kue terus. Ya. Coba mungkin satu-satu deh, karena ini kan posisi beda-beda ya. Zihan sekarang posisi di mana sih? Lagi di Palembang kebetulan, pulang kampung. Oh iya. Karena di Jakarta kan lockdown banget ya, zona merah, makanya balik ke Palembang. Oh, jadi di Palembang udah berapa lama? Udah hampir 1 bulan. Oh iya. Kalau V, sekarang posisi di mana V? Di Pontianak. Di Pontianak, gimana kondisi? Lockdown juga? Masih bisa keluar, tapi dengan kondisi yang mesti misalnya cuman membeli makanan dan lain-lain gitu. Kalau kerja udah sangat dibatasi. Oke. Kalau Ci, gimana Ci? Posisi masih di Jakarta? Masih nggak bisa kemana-mana. Paling ya cuman beli sembako buat kehidupan sehari-hari sih. Karena kalau di Jakarta kan seperti yang diberitakan masih zona merah banget gitu. Masih ketat banget sih. Iya. Semoga selalu sehat ya semuanya. Jadi gue seneng nih kalau reuni sama teman-teman S2, karena nih dari daerah yang berbeda-beda, kita bahkan berempat nggak ada yang asli Jakarta ya. Zihan asli Palembang, V asli Pontianak ya. Asli kan V? Asli. Kalau Eci dari Bali ya? Bali. Oke. Gue mau tanya nih, mungkin dari siapa dulu? Dari Zihan bolehlah. Ini kira-kira masa pandemi seperti ini lebih seneng di dalam rumah apa di luar rumah nih, Ji? Kalau saya sih lebih di dalam rumah, Mas. Karena kan saya punya anak nih, jadi saya buat kue, olahraga, ya melakukan aktivitas fisik aja, kecil-kecilan. Kalau keluar saya lebih males, karena kan di Palembang udah zona merah banget. Karena saya punya anak kecil, jadi saya harus jaga diri saya juga, untuk anak saya juga, dan keluarga saya juga. Itu aja sih, lebih suka di rumah. Kalau V gimana, V? Ya, di rumah banyak tugas juga mesti dikerjain untuk anak-anak murid, karena saya ngajar kan, gitu. Jadi, banyak hal yang mesti kita luangkan waktu, kreativitas, bagaimana seorang guru mendedikasikan ketika situasinya seperti ini, gitu. Dan juga ada anak juga sekolah, banyak PR, juga kita dampingi, gitu sih, cuman itu aja. Mantap deh. Kalau Eci gimana, Ci? Kalau aku sih, kalau di musim pandemi kayak gini ya pasti di rumah. Kalau pertanyaannya di musim pandemi ya pasti pilih jawabannya di rumah. Tapi kalau pertanyaannya nanti dibalik, kalau nggak musim pandemi ya pasti lebih enak di luar ya. Karena kalau di rumah gini kan pasti dibatasi gitu. Semua ruang lingkup dibatasi, kayak gitu sih, Mas. Gitu. Jadi tergantung situasi aja. Kalau memang pemerintahnya
memang menganjurkan untuk di rumah semua segala aktivitasnya, ya kita sebagai masyarakat ya ikut aja. Oh, oke. Tapi kalian jenuh nggak sih? Kita kan rata-rata udah sebulan lah ya, hampir rata-rata semua udah sebulan di rumah. Kalian jenuh nggak sih? Kira-kira kalau jenuh nih, apa yang kalian lakuin? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau aku sih, saya nih ya, kalau menurut saya nggak jenuh ya Mas di rumah. Kayak kita ikut seminar online, kita buat main sama anak, masak. Jadi aku benar-benar menikmati. Karena mungkin aku ngerantau jauh dari orang tua, aku menikmatin banget ini. Bener-bener quality time pokoknya. The best. Mantap. Apalagi aku kan seorang ibu juga ya, sama kayak Eci sama Sive. Aku lebih dekat dengan anakku yang mungkin selama ini aku pernah tinggal. Tolong dicas dong. Aku kuliah di Jakarta. Buruan mau mati. Dan aku kerja saya. Oh gitu ya. Itu aja sih. Oke, kalau V gimana V? Jenuh pasti ya, karena manusiawi. Karena kita setiap hari beraktivitas di luar, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di luar gitu kan. Sekarang kan semuanya terbatas, tapi balik lagi prioritas kita apa nih? Gitu. Kalau misalnya kita nggak memprioritaskan kesehatan, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga, dan segala macam, kan mungkin kita masih bisa milih keluar. Apalagi di Pontianak belum PSBB kan, masih bisa milih keluar, ke mall juga masih buka, kayak gitu. Tapi balik lagi ke prioritas, kita milihnya untuk berada di rumah, dedikasiin apa yang bisa kita dedikasikan untuk negara kita, mungkin hanya seperti ini, gitu. Tindakan kita di rumah, kita bisa nyelamatin keluarga dan orang lain mungkin. Gitu. Mantap. Eci gimana, Ci? Jenuh nggak, Mas? Kalau dibilang jenuh, kalau aku tuh jenuh banget, karena aku orangnya bukan yang tipe orang yang diem di rumah ya, gitu. Walaupun yang kayak kemarin aku bilang, aku di Jakarta berempat, tapi kita bukan tipe yang di rumah, gitu. Tapi kalau solusinya, nanggulanginya ya tadi, kreatifnya memang harus jauh lebih banyak dituntut gitu, apapun itu, kreativitas bareng sama anak, quality time berempat lagi gitu. Jadi harus memang tadi, kalau aku sih bilang kalau jenuh pasti, tapi kreativitas nggak akan pernah mati. Ya itu aja sih. Tapi aku dengan Ecing sharing itu loh, sharing resep kue gitu. Jadi kita bikin kue bareng, terus kita share hasilnya gitu. Oh gitu ya. ya. Iya sih, bener sih, bener. Harusnya kita bikin challenge nih. Sering sharing share. Bikin challenge nih bertiga, ntar bikin kue terus pada pamerin tuh ke medsos nih. Kalau aku tuh, boleh. Kalau aku sih bikin kuenya sering tanyanya sih resep ke V gitu. Dia lebih jago tuh. Kalau Zizi suka masak-masak juga, bikin kue nggak? Suka cuma sering gagal. Ntar gue kasih resep sih. Tenang aja, nanti gagal. Itu mesti karena belum dapat resepnya si V ya. Bener. Oke. Nah, buat teman-teman nih, seperti yang tadi gue sampaikan kan, mereka nih teman-teman gue waktu S2. Jadi mereka ini adalah, menurut saya, adalah sosok-sosok wanita yang cukup konsen di pendidikannya masing-masing. Artinya sekarang aja, buat yang belum tahu, nih Zihan Novaitasari sudah bergelar doktor olahraga. Wih. Congratulations. Nah, ini si Desi Tia juga sekarang. Dia ini lagi OTW. Si Desi juga lagi OTW proses, dan si V ini bentar lagi mau nyusul. Buset, gue ketinggalan sendiri dong di belakang. Ayo tahun ini yuk. Bareng-bareng. Gue pengen banget, tapi ya belum lah mungkin kalau tahun ini. Berarti V tahun ini nyusul, Zihan udah lulus, Desi udah tinggal nunggu waktu aja. Wah, luar biasa, calon-calon dokter. Ini bakal jadi apa ya namanya, suatu kehormatan untuk The Podcast nih, calon-calon dokter olahraga, dan dokter olahraga udah hadir di sini nih. Makasih. Dia nih yang paling gimana gitu ya, di antara kita paling, tapi dia tuh yang paling gigih banget kalau ngomongin pendidikan ya, si Jihan ini yang aku tahu dari dulu gitu. Dia
kalau dibilang cerdas sih enggak kali ya gitu. Tapi Enggak banget. tapi kalau ngomongin namanya disiplin, ngomongin kerja keras gitu, aku acungin jempol, angkat topi aku kalau sama Jihan itu Mas gitu. Jadi dulu ada kisah sedikit waktu kuliah gitu. Kalau ngomongin Jihan itu, dia itu orang yang selalu pertama ngerjain tugas. Itu yang aku selalu inget. Tapi itu entah bener atau salah. Jadi lu udah ngerjain belum sih? Udah dong, lihat nih punya gue. Dan itu bener. Dia tuh ngerjain, tapi nggak tahu ujung-ujungnya salah apa bener nggak tahu. Pokoknya ngerjain aja. Itu tuh satu kenangan yang bakal selalu gua inget gitu kalau ngomongin Jihan itu. Dia konsisten. Kalau pendidikan dia konsisten. Gua senang itu. Walaupun dia tahu setiap orang pasti punya kekurangan, ada kelebihan gitu. Tapi kelebihannya dia itu tadi. Dia bisa menyalip kita duluan, ya nggak sih? Benar. Luar biasa. Zi, kalau boleh tahu waktu kemarin promosi dokter umur berapa tuh? 28. 28. Wih. 28, buset dokter. Ini jadi clickbait nih, ntar jadi judul lah. Oke, tapi kalau kata Eci beruntung doang. Beruntung tuh buat orang yang nggak ada sih, nggak ada beruntung dong. Sih. Beruntung itu kalau di milik orang kamus yang gua berusaha. Sih nggak ada. Karena berusaha itu tadi sih, kerja kerasnya dia. Betul. Tidak mungkin orang berusaha, makanya lu dapat keberuntungan. Gitu. Ya. Amin. Betul. Terbaik banget kalian ini. Tapi kalau si V sama Zian gimana tuh? Mungkin ada kenangan waktu kuliah bertiga. Oh tadi kan si Eci udah cerita tuh. Kalau dari Zi gimana? Apa ya Zi? Coba deh Zi. Oh, gue ada cerita sama Zihan. Ya, Peng. Ada cerita buruk sama Zihan. Dia jangan yang bagus-bagus mulu. Eci kan yang bagus tuh. Iya benar. Gue awalnya jatuhin terus gue angkat dia. Kasihan kalau enggak. Gue pernah waktu itu satu kelompok mata kuliah lah. Nah, dosen itu tuh killer banget. Siapa sih? Dosen Siapa killer? Nang tebak deh. Dosen. Enggak, dokter. Killer banget. Pokoknya dendam banget. Maksudnya sensi banget sama Zihan. Siapa ya? Gue nggak bisa nebak nih. Siapa sih yang galak tuh? Siapa? Aduh, Nang. Gimana sih? Ya udah jangan disebut. Sensor. Ya ada. Nggak usah disebut. Oke, gue tahu. Itu ya pokoknya gue tuh satu kelompok sama si Zihan. Nah kita tuh satu kelompok tuh ngebaca teks gitu. Pas giliran Zihan pakai teks juga. Dia habis bego-begoin. Lu bego banget sih Zi. Kenapa lu nggak bisa nyampein nggak pakai teks katanya gitu. Itu kan seharusnya makalah udah lu pelajarin katanya gitu. Padahal kita semua pakai teks, ngebaca juga, tapi karena mungkin sensi sama Zihan gitu kan. Iya, gue inget. Jadi gue tatapan gitu kan sama Ayu. Yuk, kita kan baca juga ya, Yuk. Iya, kan Zihan doang yang disalahin. Iya. Cuma aku sendiri yang ngomelin. Kalau Zian gimana sih? Ada kenangan apa tuh? Sama siapa nih? Sama siapa aja, sama V boleh, sama Eci boleh. Kalau sama gue nggak ada kan? Kalau sama gue nggak ada kan? Kalau sama Eci nggak ada. Kalau sama Eci itu yang di pojokan ya, Ci? Iya. Pojokan mana nih? Pojokan nangis, Zi. Gua yang cerita apa lu yang cerita ini? Gak usah deh. Versi originalnya aja lah, biar Zihan aja. Zian dong, kan Zian yang belum ngomong dari tadi. Sebenarnya bukan masalah penting sih, sepele. Cuman bucinnya gitu akut banget gua kemarin, bucin. Gitu ya. Dikit-dikit mewek gitu aja sih. Ya, jadi kan, jangan bucin-bucin lah. kan lu yang buka. Gimana, mau dilanjut nggak nih? Lanjut. Masih bisa dikhayalat ramai. Oke. Ntar malah kemana-mana gue jadi nggak enak nih.
yang jelas kan teman-teman berarti kan pokoknya masih ingat sama kenangan-kenangan waktu kita sekolah. Sekarang bahkan teman kita udah ada yang sukses dokter duluan, udah ada yang ongoing, udah ada yang bentar lagi mau nyusul. Ya, semoga gue juga bisa nyusul kayak kalian-kalian ini nih, luar biasa para narasumber hari ini. Nah, gue pengen tahu nih, karena kalian kan juga gue bilang punya pendidikan yang sangat tinggi, apalagi seorang cewek. Motivasi kalian apa sih? Kenapa kalian mau sekolah tinggi? Dari siapa ya? Zihan dulu mungkin? Kalau motivasi aku nggak mau dihina-hina orang. Karena perempuan itu di mata dunia tuh selalu rendah. Aku nggak mau digituin. Kita itu jangan disepelehin sama kaum gini ya. Kita tuh perempuan memang di bawah, bukan di kaki laki-laki, bukan di atas laki-laki. Tapi sekarang laki-laki itu lebih mementingkan mentang-mentang dia jabatannya tinggi, mentang-mentang dia hebat, dia selalu ngeremehin perempuan. Itu aja sih motivasi saya itu. Pokoknya aku harus maju demi putri aku. Mantap. Kalau V gimana, V? Kalau V gimana? Motivasinya apa? Karena untuk jadi orang sukses itu mesti ada ijazah menurut gua. Karena sederhana aja sih. Karena pendidikan yang bagus itu juga bisa membantu anak kita juga mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi menurut gua pendidikan itu yang utama, makanya gua ke anak gua juga ngasih pendidikan yang terbaik. Jadi pendidikan itu dia dapat sebelum di sekolah ya dapetin dari gua. Jadi gua mesti sekolah yang lebih tinggi supaya gua bisa dapetin itu dan gua kasih ke anak gua gitu sih. Mantap. Kalau Eci gimana, Ci? Kalau aku tuh sama kayak yang kemarin ya di podcast sebelumnya itu gitu. Jadi kalau motivasi itu aku orang yang, kalau dulu aku memang orang yang ambisi gitu. Ambisiku tuh tinggi gitu. Tapi I think semakin kesini itu kayak untuk apa lagi gitu. Jadi ya udah jalan aja kayak air gitu. Jalan kayak air mengalir gitu. Tapi kalau ada kesempatan ambil, do the best. Itu aja sih. Oke. Nah, sebagai praktisi atau mungkin akademisi di dunia olahraga, kalian pasti punya spesifikasi dari cabang tersebut kan. Kira-kira kalau dari Zihan nih, dari olahraga, bidang olahraga kan luas nih. Konsennya di mana sih? Alhamdulillah kemarin saya itu, kalau saya Anggar ya Mas, kemarin saya pernah kerja di PPUPM, itu pusat latihan pelajar di cabur Anggar. Karena saya dulu SMP sampai SMA kebetulan atlet Anggar. Jadi basic Anggar saya tahu. Kalau bidang keilmuan di pendidikan olahraganya, saya lebih mendalami ilmu faal, kinesiologi, anatomi, sama fisiologi. Mantep tuh. Itu aja sih. Itu pelajaran yang paling gue nggak demen itu kalau kuliah itu. Ya bener, gue juga. Iya, itu tuh bener banget. Luar biasa, Bu Dokter nih. Gue mau lah kuliah berapa gitu, kuliah online, Bu. Ditunggu kuliah online-nya loh. Boleh? Ya, Boleh banget boleh itu nanti. Oke. Kalau V gimana, V? Itu aja sih. Saya lebih Kalau V? Pekerjaan utama kan kebetulan PNS, guru kan. Jadi mungkin aktivitas yang lebih mendasarnya aku sebagai guru, tapi lebih tertarik ke pelatihannya karena cabang olahraga yang digelutin itu ada futsal, sepak bola dengan voli. Tapi saya lebih concern ke futsal. Yang tadi saya bilang saya lagi perintis satu klub futsal. Jadi itu isi-isinya anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang kita rekrut. Jadi lebih concern-nya di situ. Juga untuk pendidikan nanti di S3 juga itu salah satu tujuan untuk saya mendedikasikan ilmu
pelatihan itu nanti di Kalbar mungkin gitu bisa didedikasikan, saya bisa ambil lisensi lebih mudah karena aksesnya di Jakarta kebanyakan kan gitu. Mungkin saya bisa magang di salah satu klub futsal, liga futsal kayak gitu sih tujuan utama stay di Jakarta nanti mungkin selain ngambil S3 gitu. Udah ada plan besar untuk kembali lagi ke Kalbar, kita bisa apa nih yang mesti dilakukan kayak gitu. Mantap, mantap, mantap. Di Kalbar kan juga udah ada Liga Pro Kancil BPK ya? Ya, Kancil BBK. Cuman Kalau kan yang cewek, belum ada? futsal cewek, futsal ceweknya kan kurang berkembang kan. Jadi bagaimana itu manajemen itu mesti diperbaiki sepertinya gitu. Apa sih pola pikir wanita juga mesti kita rubah kayak gitu kan nggak mesti cowok semua yang main futsal sepak bola kayak gitu sih kita tunggu di Women Futsal League nih nanti Women Pro Futsal League. Oke. Kalau Eci gimana sih? Good way. Kalau aku sih mungkin kalau yang tadi udah Zihan di ilmu faal gitu kan, di ilmu keolahragaannya, kalau V di kepelatihannya, kalau aku sih lebih suka ya, aku lebih concern ke pendidikannya gitu. Karena sebelumnya kan aku juga pernah dosen di universitas yang di ujung timur sana gitu kan. Di situ aku mengampu beberapa mata kuliah yang concern memang fokus di pendidikan pembelajaran gitu. Aku lebih senang di situ Mas gitu. Sama aku senang nulis tentang literasi, aku senang nulis di beberapa media online. Sekarang juga ada kesempatan nulis lagi bareng sama Dr. Jihan gitu, sama profesor hebat, dokter hebat di seluruh Indonesia gitu. Aku senang banget deh kalau ngomongin tentang pendidikan gitu, apalagi pendidikan olahraga yang benar-benar kompleks di Indonesia gitu. Selain itu sih aku juga sekarang itu sebenarnya selain concern ke situ, ke pendidikan, aku lagi fokusin sama aku jadi wasit di bola voli Pantai Nasional Indonesia gitu. Kemarin aku juga ada tugas waktu kejuaraan Popnas, nah itu concernku ke situ sih. Kalau ngomongin hobi, kayak yang tadi V di voli, di futsal, Jihan di anggar gitu. Kalau aku di voli sebenarnya. Kalau kemarin aku bilang di renang itu nyemplung gitu aja kalau yang di renang. Itu jadi lebih concern ke pendidikan olahraga yang sekarang ada di Indonesia. Oke, mantap. Punya latar belakang yang berbeda, punya konsentrasi yang berbeda. Ini memang Indonesia butuh wanita-wanita tangguh kayak kalian nih, luar biasa. Tapi kalau biar boleh bisa kolaborasi. Biar bisa kolaborasi nantinya sih Mas gitu. Betul. Aku bisa kolaborasi ke V, bisa ke Zihan gitu. Jadi sharing ilmu sih, lintas ilmu ya. Iya, betul. Lah kalau mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau kalian mungkin memberikan harapan, kira-kira harapan kalian terhadap perkembangan olahraga di Indonesia kira-kira seperti apa? Atau harapan kalian seperti apa? Zihan mungkin? Ya, semoga kita sebagai penerus generasi muda lebih mengembangkan, lebih lebih berkembang. Pokoknya kita tuh harus banyak belajar, baca buku, karena sekarang kan senior sudah pada tua-tua ya, jadi kita yang muda-muda ini harus lebih mengembangkan tentang penelitian, tentang olahraga, itu banyak banget. Itu aja sih kalau kata aku, harus lebih berkembang lagi. Oke, kalau Eci gimana? Kalau harapan aku semoga didengar sama Pak Nadiem ya. Menteri Pendidikan. Semoga didengerin sama beliaunya gitu. Ya berharap banget gitu apa yang kita sharing ini bisa didengar gitu, terutama khususnya itu di olahraga itu sendiri ya, di pendidikannya itu gitu, agar lebih dilihat lagi gitu ke depannya, bahwa pendidikan olahraga itu salah satu pelajaran itu yang sangat-sangat penting gitu, apalagi sekarang di saat pandemi kayak gini, yang paling utama itu menjaga kebugaran, dan itu dilakukan sama
orang yang memang mempunyai kemampuan di bidang itu, yaitu guru olahraga itu sendiri gitu, yang biasanya dipandang sebelah mata gitu kan, masih banyak gitu, apalagi yang di pelosok-pelosok gitu. Jadi aku mohon kalau Pak Nadiem mendengarkan ini gitu, tolong lebih diperhatikan lagi guru-guru kita gitu. Lalu tentang pendidikan pembelajaran olahraga itu sendiri gitu, ayo dibantu sarana dan prasarananya gitu. Aku sih, itu sih Mas, harapan aku, semoga lebih didengar oleh petinggi-petinggi yang ada di sana, bahwa olahraga tuh, pendidikan olahraga itu sangat-sangat penting banget. Oke, mantap. Kalau V gimana, V? Harapannya apa? Ya, kalau olahraga, kebanyakan orang mikirnya mencetak atlet ya. Mungkin atlet itu tidak bisa kita dapatkan ketika umur mereka udah lewat, ya kan. Jadi mungkin pembinaan Golden yang age. dasar, ya golden age, ya pembinaan yang dasar dari mereka kecil gitu harus lebih diperhatikan, dan jenjang mereka itu berkelanjutan, nggak putus sampai mereka usia golden age aja kayak gitu. Itu sih. Oke, setuju sih, setuju. Paling tidak kalau saya melihat kalian tuh masa depan olahraga Indonesia insya Allah jauh lebih baik lah. Kita kan berharap semuanya. Dan ini Nang, Yes. libatkan orang-orang yang mengerti olahraga untuk duduk di tempat semestinya. Bukan Setuju. orang yang duduk Yes. untuk olahraga, tapi orang yang tidak paham olahraga. Kebanyakan kayak gitu, V. Kebanyakan orang yang ngerti olahraga di bidang olahraga. Ya, Ya Kebanyakan itulah, itu ya, itu karena yang memang ya. politik harus, ya, kita nggak tahu ya, ya. mohon maaf nih, tapi benar. Saya Ya, itu benar-benar generasi fakta di muda lah. lapangan. Selama ini yes. Dimana Ya, kita ini yang menobrak semuanya. generasi muda itu berperan penting gitu untuk masa Yes. sekarang, masa depan itu generasi muda memang harus lebih berjuang lagi gitu, sama memang kita harus menunjukkan kualitas kita masing-masing gitu agar bisa bersaing gitu. Setuju. Memang mungkin kalau dari gua biasanya gua melihatnya mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai hidup dari olahraga, tapi belum banyak yang menghidupkan olahraga itu sendiri. Jadi dengan adanya kita generasi muda, kita yang akan menghidupkan olahraga minimal dari tempat kita masing-masing. Dan saya yakin sih ke depan Indonesia akan jauh lebih baik olahraganya. Artinya akan semakin banyak orang yang hidup dari olahraga karena memang kulturnya, mungkin ekosistemnya, mungkin sistemnya semua sudah berjalan dengan baik. Sehingga mungkin dan berharap semoga kita semua masing-masing punya peran untuk memajukan olahraga di Indonesia. Oke, dengan kesibukan kalian yang pendidikan tetap jalan, karir juga pasti ada pekerjaan, terus sama keluarga, gimana cara bagi waktunya? Mungkin V dulu kali. Kalau aktivitas sehari-hari kan aku ngajar kan. Pagi pasti bangun pagi bareng sama anak, mandiin anak, siapin sarapan, terus aku pergi kerja, pulang-pulang jam 3, aku quality time sama anak sampai malam, sampai dia tidur. Oke, kalau Jian gimana Ji? Cara bagi waktunya? Kalau saya mungkin gak seberuntung kalian ya. Aku kan aktivitasnya banyak di Jakarta, dan aku ninggalin putri aku di Palembang sama ibu. Karena aku kan sendirian banget di Jakarta, nggak ada yang ngasuh anak aku. Karena aku juga baru lulus kuliah, aku juga baru dapat pekerjaan yang sesuai sama ilmuku. Makanya aku bener-bener pandemi ini bener-bener aku waktunya bener-bener aku jaga banget gitu loh, maksudnya apa sih, bener-bener quality time banget lah aku sama anak aku ini. Jadi bangun tidur, aku nyiapin makan, aku buatin dia cemilan, bener-bener jadi ibu banget aku selama pandemik ini. Itu aja sih kalau aku. Oke. Tapi belum ada rencana buat karena aku kerjanya di luar kota ya, bukan di Palembang. Aku mau bawa besok bulan Juni kalau pandemi sudah selesai, karena kebetulan sudah ada rumah di Tangerang, kan dekat dari kampus. Saya bawa putri saya. Itu aja sih Mas. Sedih pokoknya, kalian tuh benar-benar beruntung lah, selalu
anak kalian tuh diketek kalian, sedangkan aku tuh jauh. The best lah. Iya. Ya, tapi semua pasti punya cerita sendiri-sendiri ya. Punya cerita masing-masing. Iya, Benar. pasti. Kalau Eci gimana, Ci? Sama cerita aku kayak kemarin di podcast mas sebelumnya itu sama sih kalau aku. Apa aku ulangin lagi ya? Boleh kan yang Buat dua yang belum nonton gitu. Ya kalau aku sih aktivitasnya karena aku di Jakarta berempat sama suami, sama anak aku 2, sama Garuda, sama Senja. Jadi TikTokan aja itu kerjanya. Kalau aku di luar ya berarti suami yang jaga anak gitu. Tapi kalau banyak sih pertanyaan, emang suaminya nggak kerja ya gitu? Kerja gitu, suami aku kerja gitu. Terus kalau kerja gimana? Pas kebetulan akunya kuliah gitu, atau akunya ngelatih, atau suami aku yang ngelatih gitu. Ya kita bawa satu-satu gitu. Untungnya tuh dosen-dosen itu baiknya luar biasa, prof-prof itu luar biasa baiknya. Jadi kuliah sambil bawa anak kadang gitu sih, Mas. Itu kadang yang sedih banget gitu. Sampai segini ya ternyata perjuangan seorang ibu gitu. Dari aku punya cerita sendiri, V punya cerita sendiri, Jihan apalagi punya cerita sendiri yang jauh sama anak gitu. Pasti semua aku rasa untuk anak ya. Oke. Ya memang kalau ya namanya seorang wanita ya, namanya seorang ibu udah pasti deket sama anaknya tuh udah pasti. Dan perjuangan kalian dengan sekolah lagi, otomatis secara waktu, tenaga, pikiran kan pasti akan terbagi dengan si kecil. Atau mungkin kalau misalkan saya boleh tanya dan kalian berkenan jawab, kira-kira satu pesan apa nih seandainya mungkin si kecil suatu saat dengar ini atau melihat ini, kira-kira harapan atau cita-cita kalian buat si kecil tuh apa? Mungkin kalau berkenan boleh cerita dari V dulu mungkin. Saya pengen anak menjadi apa adanya, mewujudkan cita-citanya, bukan mewujudkan cita-cita yang pengen saya terapkan ke dia. Jadi semuanya saya serahkan ke dia, saya berada di belakang dia, saya selalu push, saya selalu dukung, saya selalu kasih fasilitas yang terbaik, tapi dia mau jadi apa, mau jadi seperti apa, mau sukses seperti apa, sebagai orang tua kita wajib mendukung. Gitu sih, aku nggak pernah menitipkan cita-cita aku yang belum tercapai ke dia, tapi aku selalu kasih fasilitas yang terbaik buat dia, apalagi masalah pendidikan. Oke. Kalau Eci gimana, Ci? Kalau aku buat anakku nanti, kalau one day dia besar nanti, dia udah ngerti sama podcast ini gitu. Aku pengen dia tahu kalau ibunya itu punya sahabat-sahabat yang terbaik di seluruh Indonesia gitu. Aku punya Mas Danang dari Semarang, aku punya Zihan, aku punya V gitu. Dia biar tahu gitu kalau hidup tuh nggak semudah yang apa yang dibilang gitu. Tapi semua butuh proses. Aku pengen anak aku nanti berproses gitu, berproses. Dia bisa belajar dari siapapun itu nanti. Dan satu hal yang paling penting, cerdas. Secerdas apapun dia, sekaya apapun dia, nggak akan berguna kalau dia nggak bermanfaat. Jadi aku pengen anakku nanti bermanfaat buat semua. Oke. Mantap. Jihan gimana, Ji? Kalau aku sama ya kayak V sama Eci, pengen yang terbaik buat putri aku, jadi wanita yang mandiri, yang cerdas, aja sih apapun keinginan dia, cita-cita dia pasti aku dorong, dan aku nggak mau lagi ninggalin dia, pengen full kasih sayang untuk dia karena saya takut ya psikologi anak itu terganggu ketika dia kekurangan kasih sayang. Jangan sampai kurang kasih sayang. Oke. Mantap nih. Tapi kalau ya semua ibu pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kalau kita ngomong spesifik tentang pendidikan, karena kalian juga saya anggap semuanya udah dokter lah. V kan bentar lagi juga dokter. Kira-kira
ada nggak sih keinginan juga bahwa si kecil juga pengen apa artinya pengen punya pendidikan setinggi kalian gitu, atau biar mereka berkembang sesuai dengan keinginannya masing-masing? Eci gimana, Ci? Aku boleh ngelakuin apapun yang dia mau. Aku akan bebasin itu. Tapi satu hal, kalau yang ngomongin tentang pendidikan, itu saklek ya buat aku gitu. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kalau itu wajib dia punya pendidikan tinggi, itu wajib. Aku akan lakukan yang terbaik buat dia. Apapun itu, dari segi finansial, dari apapun. Walaupun nantinya pasti di tengah jalan kita nggak tahu problemnya anak kita seperti apa, tapi aku akan dampingi dia sampai punya pendidikan yang lebih dari aku. Oke. Faye gimana, Faye? Sama sih. Kalau urusan pendidikan kayaknya itu udah saklek ya, udah mentok gitu. Misalnya dia mesti melewati semua tahap itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi gitu. Itu juga harus dia dapatkan gitu. Layaknya kita, dia juga harus dapetin yang terbaik kayak gitu sih. Kalau perlu dia bersekolah ke ujung dunia Luar lah. negeri. Yang terbaik ya, yang terbaik lagi. Benar-benar. Jian gimana, Jian? Sama, karena itu sama kayak V, sama kayak Eci, harus berpendidikan tinggi, karena ketika berpendidikan tinggi itu pasti akhlaknya juga attitude pasti juga baik. Ya, oke. Berarti kita berkesimpulan sama bahwa ya anak-anak kita pasti harus kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, utamanya urusan pendidikan, karena ya masa sih kita punya pendidikan yang tinggi, anak-anak kita enggak. Ya setidaknya kewajiban kita kan mempersiapkan untuk mereka dengan lebih baik, pastinya lebih baik daripada kita kan gitu. Nah, ya, satu lagi Mas. Apa? Satu lagi, karena ilmu itu bakal sampai dia akhirat. Jadi kita nggak bisa ngasih harta, tapi kita bisa ngasih ilmu untuk anak-anak kita. Betul kan? Mantap. Emang beda ya. Luar biasa nih, Bu Dokter. Terima kasih loh, ini saya udah kayak lagi kuliah ini sama Bu Dokter. Berapa SKS ini ya? Berapa SKS ini ya? Oke, nah ini teman-teman saya ini kan memang para wanita-wanita tangguh lah, wanita-wanita Wonder Woman nih. Kira-kira kalau kalian boleh ngasih tips buat para penonton atau pendengar gitu, kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan, atau ya tips-tips, dan kalian sekarang bisa setangguh ini, sekuat ini, kira-kira motivasinya apa, atau tujuannya apa, goalnya apa, boleh mungkin cerita dari Faye mungkin, Faye? Semua orang bisa tangguh itu menurut aku bukan karena dia mau, tapi karena dia berusaha, dia belajar, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia terpuruk, dia maju, dan dia terus mencoba. Itu sih. Makanya dia bisa bertahan, diterpa apapun. Makanya kita bisa berdiri di sini, bisa sekolah yang tinggi, bukan karena saya udah punya pekerjaan, bukan karena saya bisa pendidikan tinggi, tapi track record kemarin itu nggak mudah yang jadiin kita berada di posisi sekarang. Itu sih menurut aku. Setuju. Kalau Zihan gimana? Sama kayak V, aku setuju banget sama V. Karena aku bisa berdiri di sini, karena cobaan itu banyak banget. Nggak semudah, nggak kayak gitu. Rintangannya tuh luar biasa, pokoknya saya nggak bisa jelasin. Bener-bener saya berdiri menjadi seorang dokter ini nggak mudah, banyak air mata, banyak keringat. Eci lah saksi hidup saya waktu kuliah, dari S2 sampai S3 itu bener-bener pokoknya berusaha, berdoa, bangkit. Jangan pernah putus asa apapun masalahnya. Itu aja sih kalau kata aku. Luar biasa. Karena
apa ya, kita bertiga ini udah pernah makan asam garam ya. Aduh, susah saya jelasinnya itu. Pokoknya buat di luar sana yang terhambat apapun, tetap semangat. Ada Tuhan. Harus Pasti Ya. ada jalan. Oke. Eci ngapain mungkin? Kalau aku nambahin sedikit ya gitu. Orang hidup itu berproses gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat berproses gitu. Hari ini gagal ya besok kita coba lagi gitu. Karena hidup itu 50-50 gitu. Kalau nggak gagal ya pasti berhasil gitu. Sama jangan pernah ya sama menyerah pasti gitu. Sama disiplin gitu. Yang bisa buat aku sampai berdiri sekarang itu disiplin sama jujur. Itu nggak ada duanya udah itu. Pasti bakal kepakai nantinya. Sama nikmati aja prosesnya. Gitu. Mantap. Memang paling tidak kalian bertiga tuh jadi role model saya untuk melihat sosok wanita yang fokus sama pendidikannya sehingga bisa sampai ke titik ini, sehingga memang unik, memang nggak biasa, karena kan nggak banyak nggak banyak wanita di luar sana mungkin yang punya perspektif dan pandangan seperti kalian, apalagi membagi waktu, membagi pikiran, membagi apapun lah, itu pasti perjuangan. Iya benar. Itu susah banget sih kalau ngomongin membagi waktu kalau buat cewek itu pasti kalau ngomongin membagi waktu pasti susah banget. Susah banget, luar biasa susahnya gitu. Beda dengan laki-laki mungkin ya gitu. Karena kami perempuan gitu, di kepala kami besok bangun tidur masak apa buat anak kita gitu. Apa yang harus kita persiapkan untuk suami kita gitu, atau nantinya bagaimana sampai dari kita bangun tidur sampai kita menutup mata lagi tuh pikiran kita tuh memang ke keluarga gitu. Walaupun kita di luar, anak kita gimana, ini gimana. Jadi kalau cewek berpendidikan tinggi, apalagi dunia olahraga yang luar biasa kompleksnya ya gitu, apalagi itu dunianya laki-laki sebenarnya gitu. Itu tuh luar biasa kalau ada cewek yang berkecimpung di situ tuh, apalagi concern di pendidikannya gitu. Aku itu luar biasa banget gitu ya, sama kayak sahabat-sahabat aku di Hanse gitu, sama sahabat-sahabat aku yang lain yang cewek-cewek itu luar biasa, perempuan luar biasa kalau aku bilang. Mantap, benar. Terus kalau misalkan nih saya punya pertanyaan, kalau kalian suruh memilih karir atau keluarga, karir atau keluarga, pilihan yang sulit ya. Tapi kalau disuruh milih, saya pasti memilih anak. Keluarga ya. Karena apa ya? Ya karena semua karena pekerjaan juga, karir juga ujung-ujungnya untuk anak kan. Gitu. Cuma kan kalau misalnya kita fokus ke pekerjaan juga anak nggak kepegang ya, padahal prioritas kita anak. Tapi balik lagi, setiap orang kan punya sisi pandang, sudut pandang yang berbeda ya, prioritas yang beda-beda gitu sih. Kalau aku milihnya tetap anak, keluarga. Kalau Zi gimana? Keluarga atau karir? Sulit banget ya Mas pilihannya itu. 50-50 di atau ponopon. 50-50 kalau saya, karena kalau saya bingung Mas, kalau pilih anak saya nggak ada karir, anak saya makan apa? Jujur ya. Bener. Jadi tetap harus bagi-bagi, jalan dua-duanya. Iya, super mom. Yes. Super mom. Strong mom. Luar biasa. Eci gimana? Saya nggak bisa jawab ya Mas kalau gitu. Eci gimana? Bingung. Halo, Eci? Halo. Kalau aku masih tetap, aku pilih keluarga gitu. Jadi kalau keluarga itu pasti bisa berkarir, tapi kalau karir belum tentu bisa berkeluarga. Mantap.
Mantap, luar biasa. Terima kasih nih buat para narasumber. Paling tidak kita dapat sebuah perspektif baru, seorang ibu-ibu tangguh. Gua kalau bilang ibu-ibu kayaknya masih muda semua ini. Mama muda, para calon-calon dokter dan dokter olahraga yang sudah dinobatkan, sudah promosi dokter, luar biasa. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Tapi mungkin ada satu terakhir lah mungkin. Saya minta kalian saling sebut dong, kayak misalkan Eci ntar ke Zihan sama ke V. Satu kata buat teman-teman kalian ini. Dari Eci dulu. Satu kata buat V. Ini cepat apa gimana ini dulu? Ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya kalau bisa cepat. Satu kata buat V. Ngeluyur. Apa? Ngeluyur. Oh iya, ini V emang sering muncak ya V ya, kemana-mana sih V ini. Ya. Udah melalang buana kemana-mana. Eci kalau untuk ke Zian? Drama. Apa? Drama. Wah, berarti kalau ada sutradara yang denger nih, bisa tuh dibikinin film, nggak sih? Oke, kalau satu kata buat film India. Oke, dari V. Satu kata buat Eci. Asik. Oke, asik. Iya sih, asik Eci orang. Satu kata buat Zihan. Cengeng. Tapi sekarang kayaknya udah nggak secengeng dulu sih, dia tegar banget. Udah. Ya belum Siapa tahu aja bilang? Iya. Ya gue mungkin nggak kenal banget ya, tapi ya kayaknya sih emang beda lah dari dulu kita kuliah bareng sama sekarang beda pasti Jihan. Sih. Kalau Jihan gimana? Satu kata buat Eci. Sompral. Apa? Tahu nggak? No. Sompral. Sompral. I don't know. Kenapa? Kalau misalnya ngomong sama aku tuh bener, tapi itu bener-bener jelek. Tapi kalau misalnya ini bagus banget, temen aku tuh yang paling jujur cuman Eci, terbuka sampai selesai, is the best. Eci ya. Mantap. Kalau buat V, satu kata buat V. Kalau buat V, cool dia mas, sok cool, tapi sok cool ya mas, bukan cool, sok cool. Tapi baik, sama sompral juga kalau ngomong nyakitin. Oke, tapi dari diskusi ini memang menunjukkan keakraban kita. Artinya di masa-masa pandemi seperti ini kita tetap bisa bersilaturahmi, sehingga saya coba memfasilitasi dan izin rekam, mungkin nanti juga akan saya upload. Paling tidak obrolan ini tuh nggak cuma untuk kita aja, tapi bisa jadi ya mungkin wawasan, mungkin motivasi buat teman-teman di luar sana yang mau melihat bahwa di dunia olahraga nih ada sosok-sosok dokter-dokter olahraga cewek yang luar biasa dan sangat menginspirasi, sehingga semoga sukses buat kalian semuanya. Terima kasih buat silaturahminya, semoga nanti kita ketemu di lain kesempatan, dan mungkin kalau ada yang berkenan face to face untuk nge-podcast di topik yang lain, saya dengan senang hati kalau ada yang mau. Kapan-kapan kita ngomongin futsal ya, Ve? Oke, siap. Kayaknya cocok loh. Kayaknya cocok kalian berdua tuh. Oh, iya. Bu Dokter, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak buat Mas Danang, buat Eci, buat V, kalian terbaik, benar-benar terbaik. Love you. Eci? Alhamdulillah ya. Ji, emang lu terbaik buat gue ya? Ya, pokoknya lu bener-bener temen yang selalu ada lah. Satu lagi ya, saya lebih senang berteman satu orang. Saya lebih senang berteman dengan satu orang tapi dia berkualitas daripada banyak tapi nggak berkualitas.
Wih, mantap memang. Ya nggak, Fe? Entar dulu. Itu kata-kata V. Itu kata-kata V, inget banget. Oh, itu kata-kata V. Gila ya, masih diinget loh, V. Bener-bener berkesan. Iya bener. Ya kan, Fe? Berarti didikan gue ngena ke dia, Nang. Makanya dia bisa dokter sekarang. Bener. Ya, luar biasa. Itu kata-kata V banget. Inget banget dia ngomong di kosan. Ya nggak, V? Yap. Luar biasa. Keren. Pokoknya terima kasih. Terima kasih buat semua narasumber yang sudah berkenan sharing di The Podcast Virtual. Semoga teman-teman yang nonton, yang mendengarkan juga bisa mendapat inspirasi dari teman-teman narasumber kali ini. Dan itu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Bye. Jangan bosan-bosan untuk sharing di kesempatan selanjutnya. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.